Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Adinda Pratyaromdapta dengan NIM 010112300101. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara mengolah data menjadi clone batch alpha dari hasil kuesioner. Jadi di sini kelompok saya telah memberikan beberapa pertanyaan ke beberapa individu dan mendapatkan 36 responses dengan judul pengaruh game online terhadap produktivitas mahasiswa di UPH. Untuk mengolahnya dalam clone batch alpha, kita perlu mengkonvertnya ke dalam Excel. Jadi tinggal klik di sini, dan nantinya kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Tentunya dengan ada pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya, dengan rating tertentu. Lalu untuk masuk ke dalam clone batch alpha, kita bisa mengcopy semua jawaban ini. Kita copy dan kita tempelkan di bagian sini. Lalu untuk bagian atasnya, ini terdiri dari beberapa banyak pertanyaan yang kita miliki. Karena kelompok kami mempunyai 10 pertanyaan, jadi ada 1-10. Lalu untuk di sisi sebelah kirinya, itu terisi dengan jumlah orang yang mengisi kuesioner. Karena kelompok kami ada 36, maka di sini terdapat orang ke-1 sampai orang ke-36. Lalu untuk menentukan clone batch alpha, kita perlu menentukan beberapa komponen terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada variance. Lalu di sini yang kedua ada total. Lalu ada 3 komponen utama dalam menentukan clone batch alpha. Yang pertama ada items, question or components. Lalu yang kedua ada sum of the item variances. Lalu yang ketiga ada variance of total score. Barulah kita akan mendapatkan nilai clone batch alpha-nya. Lalu step pertama yang perlu kita dapatkan adalah menentukan variance-nya dari masing-masing soal. Jadi ini ada soal pertama, ini hasil soal kedua, hasil soal ketiga, dan seterusnya. Untuk menentukan variance-nya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var.p. Kita bisa dari sini, B2 ditarik sampai B37. Lalu tinggal kita pencet enter, keluarlah nilainya 0,83 sekian. Lalu untuk menjawab varians kedua dan ketiga dan seterusnya, kita tidak perlu menggunakan rumus kembali, kita bisa langsung mendrag saja hasilnya ke samping. Jadi keluarlah nilainya. Karena kita sudah menaruh formula pada kolom pertama. Lalu apabila terlihat ada sisi hijau atau titik hijau di ujung kiri, kita bisa diamkan saja, namun apabila terganggu, kita bisa klik ignore error. Seperti itu. Lalu untuk total ini adalah untuk menjumlahkan semua yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum di B2 sampai dengan K2. Lalu kita tinggal klik enter, dapatlah nilai 21. Sama halnya dengan variance, kita tidak perlu memasukkannya rumusnya satu persatu, tapi kita bisa langsung drag saja ke bawah. Seperti ini, dan keluarlah nilainya. Setelah kita menentukan variance dan total, baru kita bisa masuk ke 3 komponen penting dalam menentukan clone batch alpha. Yang pertama yaitu untuk items or question or components, kita bisa menggunakan rumus sama dengan counta dari B1 sampai dengan K1. Lalu kita tinggal klik enter, keluarlah nilainya 10, karena kita ada 10 question. Lalu untuk sum of the item variances, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Kita klik dari B38 sampai dengan K38. Lalu kita tinggal klik enter. Lalu untuk variance of total score, kita bisa menggunakan sama dengan var.p
dari L2 sampai dengan L37. Kita tinggal klik Enter. Yang terakhir, untuk menentukan crown batch alpha, yang pertama kita harus menggunakan rumus sama dengan kurung buka, items or question or components, dibagi, kurung buka lagi, items or question or components, dikurang 1, karena tadi kita kurung bukanya udah 2, maka kurung tutupnya kita juga harus menggunakan 2, lalu dikali kurung buka 1 dikurang dengan sum of the item variances dibagi dengan variance of score. Baru kita pakai tanda kurung tutup dan kita tinggal klik Enter. Kita akan mendapatkan nilai sekitar 0,72 untuk crown batch alpha-nya. Sekian untuk menentukan crown batch alpha-nya. Terima kasih.